Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita dikumpulkan Allah di rumah saudara kita dalam berduka, yang mana Allah memperlihatkan di ayatin tanda-tanda kekuasaan terhadap saudara kita dengan berpulangnya ke rahmatullah salah seorang keluarga kita. Mudah-mudahan semua itu menjadi pelajaran dan iktibar bagi kita untuk selalu dekat kepada Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Mutazakirin, Bapak Ibu pengurus Masjid Mutazakirin, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah, jamaah Masjid Mutazakirin rahimakumullah. Mengingat waktu, karena entar lagi waktu Isya kita juga akan masuk, jadi tentu kita efektifkan saja waktu itu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan hati oleh Allah untuk selalu berada di atas ketaatan, menjalankan perintah dan menghentikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Ada beberapa hal amaliyah yang insya Allah bisa menyelamatkan manusia itu dan mengantarkan manusia itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Informasi ini disampaikan oleh Allah dan juga oleh baginda Rasul sebagai uswah, contoh tauladan bagi kita, yang kita jadikan sebagai bahtera di dalam mengharungi kehidupan yang fana di dunia ini menuju kehidupan yang baqa, yaitunya di akhirat kelak. Apa saja amaliyah itu? Di antaranya kata Rasul, kalau engkau ingin masuk surga setelah berada di alam kehidupan akhirat nanti, sesudah kehidupan di dunia ini, pertama sekali perbanyak membaca kalimah la ilaha illallah. Al-Quran surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah itu wastaghfir li zambika. Maksud Ustaz, lah dimulai sesana, bisa mengampuni dosamu, dosa engkau, kata Allah. Jadi kalau ingin dosa kita diampuni Allah, maka perbanyak membaca kalimah la ilaha illallah. Orang yang sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti mendapat jaminan, yaitunya surganya Allah. Nah, oleh sebab itu tentu kita tidak berhenti dari membaca kalimah la ilaha illallah itu, baik dalam waktu-waktu tertentu ataupun dalam waktu-waktu yang tidak dikhususkan. Hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Kenapa? Karena Allah menyampaikan orang yang banyak berzikir, orang yang banyak menyebut kalimah Allah, dia akan membuat hatinya itu tenang. Maka kalau ingin ketenangan, tidak perlu mencari ke tempat yang lain, tidak perlu meminum obat ini, obat itu, dan segala macamnya, tidak perlu obat bantuan.
Tapi cukup dengan banyak membaca kalimah la ilaha illallah. Maka ketenangan itu Allah yang memberikan. Dan ketenangan itu tidak bisa diminta-minta. Kadang sudah banyak cara yang dilakukan untuk membuat seseorang itu tenang. Tetapi ketenangan itu tidak datang. Bahkan sudah menghabiskan tenaga, sudah menghabiskan uang, biaya, menghabiskan waktu untuk mencari ketenangan itu. Sudah pergi kemana-kemana, ingin tenang juga. Tetapi ketenangan itu tidak dapat. Kenapa? Ketenangan itu pada hakikatnya di dalam kolbu seseorang, di dalam hati seseorang itu. Makanya ala bidzikrillah, ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, zikir kepada Allah akan membuat kolbu seseorang itu menjadi tenang. Nah, oleh sebab itu, salah satu zikir itu bisa dilakukan di dalam sholat dan di luar sholat. Sholat itu pada hakikatnya adalah zikir, mengingat kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran surah Thaha Allah menjelaskan, innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Aqimis shalah li zikri. Dirikanlah solat untuk mengingat kepadaku. Oh, ternyata solat membuat seseorang itu ingat kepada Allah. Dengan banyak dia solat, maka dia akan tenang. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu menjaga amaliyah ibadah solat itu. Bapak Ibu jamaah hadirin, ingat, solat adalah amal ibadah pertama kali nanti diperiksa pada hari kiamat. Kata Rasul seperti itu. Tapi kalau tidak percaya, cubuan salah untuk itu. Kalau ingin cubu dulu. Karena itu bahasanya di sana adalah sudah bahasa alimul ghaib, memahaminya dengan iman. Awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-shalah, kata Rasul. Pertama kali nanti seseorang hamba itu diperiksa di hari kiamat tentang sholat. Jadi selalu guru kita menyampaikan, membimbing ustaz kita, buya-buya kita, sholat jangan tinggal, sholat jangan diabaikan. Karena berawal dari mengabaikan itu dulu, meninggal-ninggalan dulu. Karena kata Allah seperti itu, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka hendak khawatirlah kamu, cemaslah kamu, ragu dan bimbanglah kamu, jika sekiranya ada nanti generasi-generasimu di belakang-belakangmu ada anak-anakmu adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat, malalai-lalaian sholat. Nyo barangkit dari situ dulu. Kalau tak biasa malalai-lalaian, menyia-nyiakan sholat, nanti dia akan mudah untuk meninggalkan sholat itu. Akan ringan saja. Bahasa kampung pun namanya akan entiang saja itu. Ini anggap entiang saja. Jadi oleh sebab itu ternyata sholat itu menentukan. Bahkan Rasul dengan anak kandung sendiri selalu menyampaikan, Fatimah, fat sholat. Saya Rasulullah, bapakmu tidak bisa menolong nanti di akhirat kalau engkau tidak sholat. Ternyata sholat itu penting. Bahkan Rasul sampai bangkak kaki Nabi dek sujud, itu adalah sholat. Oleh sebab itu sholat itu yang utamanya di masjid. Apalagi kita yang dekat di sini kan tadanga surozan kemari gua. Kalau tidak salah terangah itu. Le terangah bu. Kareh warna itu. Sedang amak nasa terangah kemari itu. Kalau dombo dong ngaji itu terangah kemari itu mah. Subuh itu kan. Artinya apa? Sholat berjemaah itu kalau ingin gadang luar biasa. Ini orang tua kita, bapak sangat luar biasa itu. Beliau selalu menjaga sholat 5 waktu itu dengan berjemaah. Pengetahuan namu sejak ambo tahu di Siko dulu, beliau seperti itu. Sampai kini masih kue juga beliau. Luar biasa. Itu nikmat yang sangat besar tuh. Nyo ada rumah dake je rumah saji, tapi ndak namuah datang ke rumah saji itu. Barik banah. Padahal sholat yang hebat itu berjamaah.
Makanya Rasul menyampaikan, kalau tidak akan keluar hadis itu, asbabul wuruk hadis. Sebab keluarnya hadis. Salatul jamaah, salat berjamaah itu afdol, lebih utama. Kalau tidak lancar, Nabi mengecehan salat di rumah salah seorang-seorang. Tidak kabar adoh. Nah gitu. Ternyata tidak. Salatul jamaah afdol, lebih utama min salatil fardhi dibandingkan dengan salat sendirian. Hadis yang terkenal itu kan 27. Jadi oleh sebab itu biasakan diri awak, latih diri awak, man syaba'in syaba'an alaih syaba'an. Seseorang itu kebiasaannya dari kecil sampai kadang juga akan terbiasa. Kalau tak biasa salat karusan masjid berjamaah sampai gaib susah meninggalnya. Pasti itu. Dulu ada di tempat lain itu nenek-nenek udah 90 tahun lebih udah enggak bisa jalan lagi. Tapi suara azan masih terdengar. Sadangah suara azan tuh berang ke anak cucu tuh. Kecil anak cucu enggak usahlah nenek ke rumah saji lah. Nenek ndak talok lah doh di rumah saya lah. Entah dengar suara azan berang taruh itu. Antan den ke rumah saji, den ke solat berjamaah. Ndak doh yang namu seorang. Kenapa? Kebiasaan itu. Nah, makanya kalau dimenangkan dari ketik teraja-raja lah kadang tak bawa-bawa lah tuh terubah tidak kamatih jadi parangai. Parangai itu kebiasaan baik selama ini susah meninggalkannya. Tapi kalau malih datang ke rumah saji, sampai gaib besok ndak mau ke rumah saji. Tidak mau sholat, dia sampai gaib besok tidak mau sholat. Nah, maka ada pemio menyatakan sholatlah sebelum engkau disolatkan. Nah, kan seperti itu. Ini kau dapat daknya ke rumah saji lah sebelum engkau dibawa ke rumah saji. Nah, kan gitu. Iya Pak ya. Ke rumah saji lah sebelum engkau dibawa ke rumah saji. Kalau lah dibawa ke rumah saji itu ada cerita tu dah. Lah risiko Nah gitu. Wak di mungko. Biasanya sholat jemaah kok kan di belakang imam. Kini di mungko imam. Ya bah aja lah kondisi seperti itu. Kok dape andanya? Sebenarnya bukan kok dape itu. Wajibkan diri awak tu. Kecuali kalau rumah awak jauh. Patuih, angin kancang, dingin sangat. Jadi ada halangan berjamaah tu ada. Apa aku cia? Iko ke rumah saja gadang tu yang balik kaja kan luar biasa tu. Langkah kaki awak tu dihitung. Nah kalau balik tentu pakai motor, pakai mobil gitu kan. Putar bensin apalah pentin tu lah. Kalau ndak hujan ya. Nah kalau ndak hujan, luar biasa dijaga itu terus sholat berjamaah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai sholat itu bukan setelah mati, tetapi sampai mati. Karena kalau setelah mati kita bukan sholat lagi, tapi disolatkan, sudah beda awalannya. Jadi ternyata zikir selalu, baik dengan ibadah mahdo ataupun gairu mahdo, itu adalah membuat diri seseorang itu akan tenang. Boleh dicobakan. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, awak galau, banyak permasalahan, berarti ada yang tak beres di dalam diri awak. Zikir, baca Al-Quran, zikir, bawa solat, zikir. Ada mata tak namuh lalok, bawa ke rumah saji. Dengar khutbah situ, dengar ceramah. Biasa kalau menyanda tu takalok mengantuk tu. Jarang yang indahnya tu. Pulai apol asedo gitu kan. Terutama hari Jumat itu kan, mulai ketik naik mimbarnya lah bakaruah itu kan. Ada kayak gitu. Iya, karena kan kadang-kadang nampak loh itu kan. Jadi sebab itu hal-hal yang penting bagi kita, bagaimana kita menjaga ibadah tersebut. Jangan sampai untung ruginya untuk awak. Berapa ketua ini kayaknya? Sampai azan. Jangan aja sampai azan. Kalau hari ini ya. Jadi untung ruginya bagi awak, bukan bagi Allah. Tidak ada orang yang akan ibadah di atas bumi ini sadu Allah tidak berhenti jadi Tuhan doh. Sujud ke sadu Allah, Allah tetap akbar. Tidak ada. Untung ruginya bagi Allah tidak ada. Bagi kita tidak kuat menanggung dan menerima azab dan siksa. Salah satu penyebab manusia masuk ke dalam neraka, kata Allah, ini Allah menyampaikan, karena meninggalkan sholat. Masalakakum fi saqar.
Ditanya nanti di akhirat, yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka sakor ini? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Sholatnya yang ganteng atau yang cantik nih? Dek bakabek rambutnya ragu loh, ganteng ya. Sholat jangan sampai ditinggalkan ya. Nah, dari ketik kok diajar diri awak sholat. Mudah-mudahan sampai sebiasa nanti sampai besar. Satu, sholat. Jadi jangan sampai ibadah sholat diabaikan, apalagi kalau ditinggalkan itu berat, sangat berat sekali, dosa besar. Dalam kitab Al-Kabair, salah satu dosa besar itu syirik, kemudian durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu bahagian dari dosa besar. Kecuali kalau meninggalkan itu ada sebab. Sebabnya satu, gilo. Nah, gilo lah. Kenapa ada? Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, termasuk yang tidak wajib sholat itu anak-anak sampai dia balik berakal. Yang keempat, orang dia tidur sampai dia bangun. Itu rafa'al kalam, diangkat kalam Allah itu. Jadi tidak berlaku hukum Tuhan di situ tuh. Nah, tapi kalau kita ada alam kesadaran, kita sudah dewasa, mari kita jangan sampai ibadah kita tinggalkan. Apalagi kalau itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitunya yang insya Allah bisa menyelamatkan kita, perbanyak kita istighfar. Setidaknya istighfar itu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh yang panjangnya, itu riwayat ada semuanya itu. Astaghfirullah, 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 boleh. Atau istighfar lain-lainnya. Mungkin hafal kita istighfar Nabi Yunus sewaktu dalam paru ikan dulu, boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau istighfarnya Nabi Adam, mohon ampun kepada Allah tak kala nyampe ke dunia. Boleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakumina. Boleh. Enggak apa-apa. Apa saja istighfar. Setidaknya astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Atau sayyidul istighfar. La ilaha illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Boleh, silakan. Mana yang mau kita? Itu kemauan yang diminta itu. Kalau kita mau insya Allah bisa. Maka kata Rasul, mangqalaha minan nahari. Ini ada dua waktu ini. Siapa yang istighfar mohon ampun kepada Allah pada pagi hari, siang hari, itu pertukaran malam dengan siang, pagi hari itu subuh itu. Muqinon wa mutu, dengan penuh keyakinan nyampang ditakdirkan Allah meninggal sampai sore hari, fahuwa dakhalatul jannah, dia berhak masuk surga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar pada malam hari, itu pertukaran waktu siang dengan malam, setidaknya maghrib itu, muqinon, dengan penuh keyakinan nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari. Kita meninggal tuh hanya dua waktu, kalau tidak malam siang. Nah, kalau sore itu tuh bagian dari waktu siang, pagi itu bagian dari waktu malam. Nah, kayak gitu. Nah, kalau enggak di dua waktu itu, kalau enggak siang, malam kita meninggal. Tapi dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa dakhalatul jannah, dia dijamin masuk surga. Tapi jangan hanya berharap itu saja, ambu istighfar sajalah. Enggak usah sembahyang. Itu enggak juga gitu. Jadi istighfar. Ternyata amalan istighfar itu pengakuan kita bahwa kita ini adalah insan dhaif, manusia yang lemah, banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf. Maka kita mohon ampun kepada Allah, karena Allah innahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Jadi ghafur itu Allah ampuni kita dengan penuh kasih sayang Allah. Gitu. Luar biasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi sebab itu mari kita biasakan diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, jangan sampai mereka itu mengabaikan ketaatan kepada Allah. Rugi ya, Wak. Rugi sangat ya, Wak.
Apalagi kalau awak lah tua kini kau gitu kan, umur awak ndak barah lah doh. Tentu anak-anak awak nang kamalanjui ni duit awak. Kalau seandainya mereka ndak ada ilmu agama, ndak ada dasar keimanan, maka dunia yang akan dikejarnya. Lupa semuanya. Padahal dunia itu ndak akan habis-habisnya. Nanti kesengsaraan juga berkepanjangan di akhirat kelak. Tentu kita tidak menginginkan seperti itu. Kita selalu bermohon anak yang soleh, soleha. Hadirin, anak soleh dan soleha itu tidak bisa kita dapati kalau tidak ada usaha dari kita sebagai orang tua. Baik caranya, ayo kalau awak ada terpikir risiko, sarana awak kasurau. Dididiknya situ, ndak namu kasuraunya lambuinya. Ndak ada alasan. Ndak ada cerita. Nam pokoknya baraja kamu. Kalau ndak, awak aja di rumah. Itu caranya, aja sampai binasa. Taunya aja kamu, taunya solat, taunya mengaji, ndak ada. Kalau tidak sanggup awak, mungkin awak ada kerja, ada kegiatan, banyak hal-hal yang lain, maka itulah kita minta tolong kepada guru awak yang ada di TPQ dan MDA. Jadi oleh sebab itu, mari kita bersama-sama agar kehidupan kita hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, kita peroleh dengan jalan tentu kita usahakan. Di mana tampaknya? Di duniaku. Tidak ada tempat lain. Karena awak pindah alam, awak beko, itulah alam barzah namanya. Kita tidak ada apa-apa di sana lagi. Ini habis nih. Yang gagah, yang kuat, yang gadang, yang gapuak, yang temok kok hancur sudah. Paling sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan kok lah belatung di dalamnya itu. Habis itu, tidak ada lagi itu. Tetapi amaliyah kita itulah yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dan khususnya kepada almarhumah, karena ibarat beliau ibarat bajalan lah sampai ke Batih, balayih lah sampai ke pulau. Kita sarahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh kealfan, kesalahan dan kekilafan beliau, dan kita berharap semoga Allah menerima seluruh amal baik yang beliau lakukan semasa beliau hidup di dunia ini. Baik, demikian saja. Ada yang bertanya Pak Ibu? Oh gitu. Ustaz awak. Berbagi amaliyah. Baik, demikian saja. Dek lah beliau ulun cogok. Kalau ndak wasan tuang sudah teman. Gitu. Demikian saja, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, kekuatan kepada kita, serta keistiqomahan hati dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita yang telah memberikan penyadaran untuk diri kita. Insyaallah mudah-mudahan apa yang selalu disampaikan oleh Ustaz kita tadi mudah-mudahan dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demi nanti di akhirat kita enak hidupnya, kita senang hidupnya nanti di akhirat. Dari di dunia inilah kita mencari kehidupan untuk di akhirat nanti, supaya kita tidak sakit-sakitan nanti di akhirat nanti insyaallah. Selanjutnya jalan. Awak sekalian tuan rumah dan sekalian awak tamu ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus, Pak Ketua Pengurus beserta jajaran, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Mukazakirin, dan kepada Buya yang sudah memberikan pencerahan di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu ini menjadi amal baik dan berlipat ganda diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita semuanya juga dalam keadaan bahagia nanti insyaallah di akhiratnya nanti. Amin. Dan untuk itu kami sebagai tuan rumah mohon maaf kepada jemaah semuanya kalau ada kesalahan dari almarhumah, mohon dimaafkan, dan kami alhamdulillah telah terlebih dahulu memaafkannya. Ditutup. Untuk itu marilah kita tutup dengan doa. Dan kepada Ustaz Oka dipersilakan. Ila hadratin nabi
Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولمن أحسن بنا ولمن أحب بنا يا الله أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الموت. اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها ووسع مدخلها وغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها واعذها من عذاب القبر او من عذاب النار. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفار النيران. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحيم.